Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan, kemurahan Tuhan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, menyaksikan ibadah secara online. Banyak kekurangan, mungkin banyak keterbatasan, tapi biarlah kita lebih bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kau terlalu baik Tuhan. Setiap langkah kami Kau jagai. Kau menuntun kami dalam setiap jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap seruan kami Tuhan, ada doa-doa kami dalam semuanya itu. Kau yang mendengar, Kau yang mengerti, Kau yang melihat setiap hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban kami, biarlah firman-Mu menjadi terang kami, pelita kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan menemukan jawaban dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirmanlah ya Bapa, kami mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorai, tidak perlu malu. Tidak perlu, oh anak saya lihat saya melompat-lompat, tidak perlu malu. Karena semua pujian itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Every praise. Every word of worship, what a
pagi hari ini kami boleh datang menghadap Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Engkau yang mulia, yang akan membawa kehidupan kami ini masuk juga dalam kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami menyerahkan sekali keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kuasai dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman dengan benar, dengan sungguh Tuhan, sampai mengerti, yakin Tuhan, dan praktek firman-Mu dalam hidup kami ini. Maka kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan yang ada dalam kehidupan kami ini, tapi Engkau terus akan menolong kami Tuhan, menyucikan kami sampai nanti mencapai kepada kesempurnaan. Terima kasih, berkati setiap pujian yang sudah dipersembahkan, biar semua itu boleh berkenan di hadapan, mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan. Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Bapa dalam surga, biarlah pagi hari ini kami boleh mendapat kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ada salam sejahtera ada di tengah-tengah kita, damai sejahtera di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, semua diberikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat tetap dicurahkan, berkat pemeliharaan tentunya, sehingga kita boleh merasakan bagaimana Tuhan bekerja di akhir zaman ini. Sekalipun menghadapi banyak hal, tapi Tuhan masih tetap mau menolong kita. Amin. Mari saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang memperingatkan kepada kita, jangan sampai dalam kehidupan kita seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Nah, kita masih membicarakan, yaitu yang pertama, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Kita sudah mempelajari beberapa hal ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Artinya Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Sebab di Danau Galilea, Yesus memanggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada satu keubahan yang nyata, baik di dalam pandangannya, dalam pikirannya. Ada satu keubahan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya panggilan dan pilihan Tuhan itu, saudara dikasihi Tuhan, ya, itu nanti akan meningkat dalam kehidupan kita sampai mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Nah, hari Kamis kemarin dalam doa, tanda-tanda orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, yaitu meninggalkan jala. Artinya mau mengikut Yesus, ya, lewat bertobat, meninggalkan dosa, bertobat. Ya. Dosa yang lama harus dimatikan atau dihentikan, kemudian meninggalkan hidup lama, lahir baru, mengalami pembaharuan, ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani, dan mengalami pembaharuan juga pikiran dan pandangan berubah. Dari penjala ikan yang dipikirin bagaimana bisa dapat ikan ini, tapi sudah berubah pikirannya, bagaimana untuk perkara rohani kita bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang ada. Ini tugas kita juga. Dan tanda orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, yang kedua menebarkan jala dan menarik jala. Artinya menebarkan jala itu, ya, tugas hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, tugas sidang jemaat bersaksi tentang firman. Baik firman penginjilan untuk mereka yang belum selamat, atau firman pengajaran bagi mereka yang sudah selamat untuk mencapai kepada kesempurnaan
Nah, dan menarik jala. Artinya kita aktif kalau sudah dapat ikan, dapat dari jala itu ya, aktif, dapat jiwa-jiwa, kita harus mau untuk melayani, merespon ya Pak panggilan dia, melayani ya, juga kita aktif ya, membesuk. Oh, sekarang kan sulit, sekarang nggak bisa keluar. Ya bisa lewat apa yang ada, sarana ada. Ya, lewat HP, lewat WA, SMS, ataupun telepon dan sebagainya. Dan yang ketiga nanti, ya, yaitu membereskan jala. Artinya kehidupan kita dibereskan oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk membereskan kebutuhan atau kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan sanggup membereskan pelayanan kita. Sampai pelayan itu benar di hadapan Tuhan. Dan juga sanggup membereskan masalah nikah dan buah nikah. Nah, ini saudara dikasih, ini tanda orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam tabernakel, susunannya begitu sangat tepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu hari-hari ini jangan sampai kita itu yaitu menolak ya, atau menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Untuk itu banyak berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita secara jalur keturunan kita sudah mempelajari, bangsa kafir tidak layak untuk menjadi imam dan raja. Sebab itu Tuhan membuka jalur lain supaya bangsa kafir, yaitu kita manusia berdoa, bisa menjadi imam dan raja lewat korban Kristus, lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya, jadi kematian dia di atas kayu salib sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, jadi untuk itu inilah kemurahan kita, bangsa kafir. Ya, kemurahan dan kepercayaan Tuhan, bukan kemurahan dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi inilah kita harus tahu, yaitu proses. Ya. Jadi kalau sudah dipanggil tadi, kemudian dipilih ya, lewat proses menjadi imam dan raja. Ya. Jadi prosesnya ya, yaitu dari Dia, ya, dikatakan dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2, 9 dan 10. 1 Petrus 2, 9 dan 10. Ini kita akan baca. Mari yang ada Alkitab, buka Alkitabnya ya, supaya kita bisa sama-sama ya membaca, menyimak dan mengkontrol ya, apakah itu benar atau ada kelirunya. 1 Petrus 2, 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita sudah tadi dipanggil, dipilih. Tadi sudah tahu syaratnya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi dikatakan tadi, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dulu umat Allah itu Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi kamu yang dahulu bukan umat Allah, yaitu kita bangsa kafir ini. Jadi sebenarnya panggilan dan pilihan Tuhan ya untuk menjadi imam-imam dan raja-raja hanya bagi bangsa Israel. Inilah kemurahan Tuhan. Tadi dikatakan secara jalur keturunan bangsa kafir tidak layak menjadi imam dan raja. Untuk itu Tuhan membuka jalur lain
supaya kita bangsa kafir bisa menjadi imam dan raja, yaitu lewat korban Kristus. Jadi sekali lagi, ya, ini kemurahan, ya, dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi prosesnya kalau kita melihat ayat tadi menjadi imam dan raja, yang pertama yaitu dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti kita diselamatkan, dilepaskan dari kegelapan dosa, dan kita bertobat. Kalau masih berbuat dosa, berarti masih menjadi hamba dosa. Tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Sebab dosa ini merupakan beban yang berat bagi setiap kehidupan manusia. Di tengah dunia ini kalau orang berdosa sudah berat. Tetapi kalau tidak mau untuk diselamatkan, tidak mau bertobat, masuk di dalam kebinasan kekal, di sana saudara dikasihi Tuhan, yaitu terus mengalami, ya, sampai maut. Ya. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, proses menjadi imam dan raja yang kedua, kamulah bangsa yang dipilih, bangsa yang terpilih. Ya, arti yang dipilih, ya, bangsa yang terpilih sama dengan dipilih. Artinya dari sekian banyak, ya, diambil untuk disucikan. Jadi kalau sudah dipanggil tadi, bertobat, dipilih, disucikan. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita disucikan lewat firman yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Buat kita sekarang bentuknya yaitu firman yang dibukakan rahasianya, didukung ayat-ayat yang semua ada dalam Alkitab yang merupakan firman atau perkataan Yesus sendiri. Bukan dengan katanya siapa, mister siapa atau apa. Ya. Nah, ya. Apalagi dengan dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita harus mau sadar. Kalau menyampaikan firman, ini saudara doakan. Jangan sampai penyampai firman dengan pikiran manusia. Sehingga firman itu tidak ada kuasa untuk menyucikan. Jadi kalau kita sudah dipilih tadi bertobat, dipanggil, disucikan. Untuk apa? Untuk disucikan. Kalau kita melihat saudara dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat 14, Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini. Jadi kalau kita sudah dipanggil, dipilih, disucikan, berarti kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Kalau sudah dipanggil, dipilih, baru yang ketiga ditetapkan. Ya. Kalau buat kita imam-imam sudah dipanggil, ya,
sudah menjadi orang percaya, dipilih, disucikan untuk menjadi imam-imam, baru ditetapkan atau ditabiskan istilahnya. Markus 3 ayat 13 sampai 14. Markus 3, 13 sampai 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dipanggil ada orang-orang yang dikehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan, nah ini sudah dipanggil, dipilih, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi kalau ditetapkan itu sama dengan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan atau pelayan mau melayani, ditabiskan itu. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan itu. Kalau dalam Efesus 4 itu ada 5 jabatan utama. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ada 5. Efesus 4 ayat 11-12. Ini 5 jabatan utama. Untuk apa? Mari kita baca aja supaya saudara jelas. Efesus 4, 11-12. Efesus 4, 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dialah dialah yang memberitakan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Ini kemurahan bangsa kafir. Sehingga yang dipanggil, yang dipilih, disucikan, ditetapkan, diberikan jabatan pelayan. Untuk apa? 5 jabatan utama ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau ayat 12 tadi kita mendapatkan jabatan pelayan setelah kita bertobat tadi, dipanggil. Poin yang pertama tadi. Jadi seorang imam adalah seorang yang suci dan memangku jabatan pelayanan. Ini imam-imam perhatikan. Yang belum menjadi imam-imam nanti saatnya doa dan harus ada kerinduan menyerahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Dipanggil sudah, nanti dipilih. Jangan tolak pilihan Tuhan. Apalagi menyangkal. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di sini kita bisa bersyukur. Bagi yang sudah menjadi imam. Perhatikan kembali. Perhatikan kembali. Jangan aku jadi imam aja. Enggak, perhatikan. Supaya menjadi imam dan raja yang berkenan di hadapan Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan. Jadi seorang imam, seorang yang suci memangku jabatan pelayanan. Apa tugasnya seorang imam? Apa tugasnya seorang imam? Yang pertama, tadi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tadi 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Jadi tugas seorang imam kalau sudah disucikan, diberikan jabatan pelayanan, yaitu tugasnya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sama dengan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan tugas seorang yang lain yaitu dalam Efesus 4 ayat 12 tadi, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini sama dengan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
Kalau kita masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, berarti saatnya nanti, ya, kalau kepala datang, kita dalam tubuh yang sempurna, maka kita akan bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Inilah perhatikan hari-hari ini, ya, jangan sampai kita lengah. Kita harus berjaga dan berdoa. Hari berjaga berdoa supaya panggilan dan pilihan itu semakin teguh, bukan semakin loyo. Menghadapi masa pandemi seperti ini, jangan loyo. Ya. 2 Petrus 1 ayat 10-11, 2 Petrus 1 ayat 10-11. 2 Petrus 1, 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikarung hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi ini perhatikan, kita harus berusaha, ya, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan semakin kuat, semakin teguh, nggak akan gampang loyo atau gugur. Ya. Dan kalau kita melakukan, kita nggak pernah tersandung, artinya nggak sampai jatuh, ya. Sehingga kita akan mendapat tiket, mendapat hak penuh. Kita punya hak untuk masuk kerajaan kekal, kerajaan surga. Ya. Di sini kita melihat tadi 2 Petrus pasal 1 itu dituliskan oleh Petrus. Dan di sini kita melihat Petrus menuliskan mengenai panggilan dan pilihan Tuhan. Kenapa dia menuliskan ini? Karena dia dulu pernah menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Jadi dia sadar, untung dia masih menyadari. Sehingga dia menuliskan itu merupakan satu pengakuan mengenai panggilan dan pilihan Tuhan. Dulu dia pernah menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Kalau menyangkal berarti tidak mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Sama dengan tidak masuk dalam kerajaan surga kekal. Saat itu kalau Petrus, ya, tidak kembali tergembala, dia habis dia. Ya. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan surga, ya mari kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Jadi kalau begitu, panggilan dan pilihan Tuhan itu ada kaitan dengan kerajaan surga. Amin. Jadi kalau kita merindukan masuk kerajaan surga, perhatikan panggilan dan pilihan Tuhan. Sebab panggilan pilihan sekali lagi ada kaitan dengan kerajaan surga. Jadi kalau menyangkal tidak ada panggilan pilihan berarti tidak akan mendapat hak masuk kerajaan surga kekal. Mari kita mau perhatikan ini. Berjaga dan berdoa. Tadi tugasnya imam sudah tahu. Setelah menjadi imam dan raja, kita harus berusaha supaya tadi panggilan dan pilihan makin teguh, kuat. Artinya di dalam ayat 10, artinya kamu tidak akan tersandung. Jadi kalau panggilan semakin teguh, kita tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi jangan sampai tersandung oleh apapun juga. Baik oleh dosa, pengaruh dosa, baik oleh masalah atau apapun. Ya.
yang bisa membuat kita tersandung. Supaya kita tidak keluar dari panggilan dan pilihan Tuhan. Kalau keluar dari panggilan dan pilihan Tuhan sama dengan keluar dari kerajaan surga kekal. Ini yang harus menjadi perhatian kita di hari-hari akhir ini. Dan yang kedua, setelah panggil menjadi imam raja, harus berusaha supaya panggilan pilihan makin teguh, supaya tidak tersandung. Dan yang kedua, tetap dalam jabatan pelayanan sampai garis akhir. Jangan tinggalkan pelayanan, harus tetap kuat dan teguh. Apapun yang dihadapi, kita tetap dalam jabatan pelayanan sampai garis akhir. Sehingga kita bisa sampai garis akhir, finish, masuk kerajaan surga kekal. Garis akhir manusia ada dua. Yang pertama, sampai meninggal dunia, ya, sebelum Tuhan datang kali kedua, tapi nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Atau saudara dikasih Tuhan, sampai Tuhan datang masih diberikan perpanjangan umur, nanti akan diubahkan dalam tubuh mulia, ya, bahkan sampai masuk ke dalam surga yang kekal. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mendapatkan, ya, kekuatan keteguhan kita, mendapat hak masuk kerajaan surga, ini sama dengan mendapatkan hak kesulungan. Mendapat hak kesulungan. Artinya hak kesulungan itu adalah hak untuk mendapat warisan kerajaan surga yang kekal. Dahulu dulu Israel mewarisi masuk dalam Kanaan. Buat kita sekarang, ya, kalau kita mendapat hak kesulungan, tadi tiket, ya, mendapat hak kesulungan, hak untuk mendapat warisan kerajaan surga yang kekal. Dan kedua, hak untuk menikah, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini hak kesulungan. Ya, ini hak kesulungan. Ya. Ini untuk kita dapat warisan, ya, kerajaan surga. Kita bangsa kafir tetap mendapat warisan. Kalau kita kuat dan teguh, mendapat hak kesulungan. Juga hak untuk menikah. Artinya menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus waspada. Ya, tadi lewat berjaga dan berdoa. Harus waspada sebab banyak orang yang tersandung dalam panggilan dan pilihan. Jadi kalau kita sudah menjadi imam-imam, hanya perkara sedikit saja kita tersandung, tinggalkan pelayanan. Resikonya besar. Jangan sampai tersandung. Wah, hanya diomong orang sedikit aja sudah mutung. Tinggalkan, aku gak pelayanan. Apalagi sampai gak gereja-gerejaan. Waduh. Ini jangan sampai. Saudara dikasih Tuhan. Ya, apapun kita kuat dan teguh. Kalau seorang hamba Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dulu David katakan hamba Tuhan kayak keset. Tahu keset? Ya. Dia omong ini, kalau enggak kuat dan teguh, tinggalkan, ya sudah. Enggak jadi hamba Tuhan lagi. Ya. Jadi hati-hati. Di hari-hari banyak orang tersandung dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Jangan sampai tinggalkan pelayanan. Itu sudah pilihan kan? Oh, aku kan menjadi orang, masih orang Kristen. Panggilan itu, tapi pilihannya gimana? Yang mendapat tiket adalah dipanggil dan dipilih. Kita ambil contoh aja di dalam Alkitab. Ya, contohnya Petrus. Ya, tadi sudah tahu kita mempelajari, dia menyangkal panggilan dan pilihan. Tapi ya namanya kalau orang kita timur ini masih untung. Opo-opo untung. Tapi Petrus masih tertolong
dengan apa? Dia menyangkal 3 kali. Kemudian Petrus bisa sadar, menangis. Ditertolong oleh apa? Dengan kokok ayam. Kokok ayam itu bicara firman penggembalaan. Diulang-ulang. Kokok ayam diulang-ulang. Menyerupai firman penggembalaan. Petrus yang hebat. Dia rasul. Tuhan katakan di atas kamu. Di atas batu karang. Kamu batu karang. Akan didirikan apa? Gerejamu. Jemaatnya. Itulah nubuatan. Tapi di saat itu Petrus dia menyangkal panggilan dan pilihan. Tapi dia disadarkan oleh kokok ayam firman penggembalaan. Ya Petrus yang hebat aja bisa tersandung, apalagi kita ini. Tapi Petrus masih mendapat kemurahan. Sehingga benar apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Ya. Tadinya Petrus menyangkal, tapi setelah 3 kali Tuhan mengatakan, engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali itu bicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dan mana Petrus saat itu ya, benar dia bisa berani berkhotbah. Tadinya hanya beberapa orang saja dia udah keder, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tetapi setelah dia sadar dan dia ya, masuk dalam penggembalaan, digembalakan, maka dia berani berkhotbah bukan di hadapan 2-3 orang, tapi sampai begitu banyak orang. Di mana orang-orang itu yang mengkhianati Yesus, memukuli, meludahi Yesus, menyalibkan Yesus, dia berani sekarang. Jadi apa yang Tuhan katakan nubuat itu, yaitu di atas batu karang akan didirikan jemaat Tuhan. Kalau dilihat, aduh Petrus kok menyangkal, nggak mungkin dia. Tapi dia sadar oleh kokok ayam, ya. Dan dia sadar. Oleh karena Tuhan bertanya 3 kali. Petrus berani 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita tersandung. Kalau kita tersandung nanti tinggalkan ya, panggilan dan pilihan. Apa kita bisa kuat dan teguh kalau tinggalkan. Tetapi kalau kita masih terus mau untuk mendengarkan kokok ayam, mendengarkan firman penggembalaan, maka seperti Petrus, Tuhan akan ubahkan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Contoh lain, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dia tersandung, tetapi dia tidak tertolong sampai dia menggantung diri. Habis dia, hancur itu ya. Dalam perjanjian lama juga bisa kita lihat. Contohnya Esau yang kehilangan hak kesulungan. Untuk itu kita harus waspada karena setan itu akan terus gencar mengejar orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau bergantung, tidak mau untuk mendengar firman dalam penggembalaan, akan mudah iblis itu untuk ya, mengejar sampai jatuh. Sebab setan itu tahu kalau seorang tidak dipanggil dan tidak dipilih, orang ini akan binasa dengan sendirinya. Enggak usah setan kejar-kejar, tapi di saat kehidupan ini, ya, mau untuk kuat dan teguh dalam panggilan dan pilihan, setan kejar terus. Setan itu kalau ada orang ibadah ya monggo gak apa-apa kok. Gak apa-apa ibadah. Tapi di saat sungguh-sungguh, di saat mau untuk mendengar, tak dengar-dengar, di situ setan mau terus bekerja, mengejar. Inilah yang harus kita jaga, berjaga dan berdoa.
Saudara dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Untuk itu jangan tolak panggilan dan pilihan Tuhan. Artinya jangan tolak firman yang ada dalam pengembalaan ini. Kita lihat contohnya Esau tadi. Kenapa Esau itu bisa kehilangan hak kesulungan? Dia kan yang tua, yang sulung. Kenapa bisa kehilangan hak kesulungan? Yang pertama, Kejadian 25. Kejadian 25 dan 27. Kejadian 25 dan 27. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara baca ya, pasal ini, nanti saudara akan lebih mengerti. Di sini Esau ya, tadi waktu lahir keluar warnanya merah. Ya. Warna merah ini bicara warna darah. Bicara darah itu untuk apa? Supaya bertobat. Jadi si Esau itu sebelumnya ya ada potensi untuk bertobat. Dan juga jubah berbulu. Ini bicara ya, urapan Roh Kudus. Bicara urapan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya Esau memiliki panggilan tadi untuk bertobat dan pilihan Tuhan. Jadi Esau punya potensi bertobat, punya hak kesulungan dan kesucian. Tapi sistem ibadah pelayanan itu salah. Jadi Esau sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Ya, dia bertobat dan ya, hidup ya, dalam urapan Roh Kudus. Punya potensi sebetulnya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, kenapa Esau kehilangan kesulungan? Ya. Sebab Esau kehilangan hak kesulungan ya, karena sistem ibadah pelayan Esau adalah sistem berburu daging. Dia kan dah senang tinggal di rumah, senangnya keluaran berburu daging. Buat secara rohani yaitu ngumbar daging ini, hawa nafsu, keinginan daging. Jadi kenapa Esau kehilangan hak kesulungan ya, karena sistem ibadah pelayan Esau itu sistem berburu daging. Kita harus hati-hati. Dunia akhir zaman ini dikuasai oleh perburuan. Dan perburuan yang paling hebat adalah perburuan sekarang tentang uang, hiburan daging, dan lain-lain. Buru terus. Dan roh perburuan ini juga bisa masuk dalam gereja. Sehingga gereja-gereja di akhir zaman ya, tercipta ibadah yang berburu kemakmuran. Malah juga masuk dalam gereja, wah ngincer si cowok apa cewek ini masuk ikut karena berburu jodoh. Kalau ini dilakukan berarti ya, tidak mengutamakan firman Allah. Apalagi ibadahnya beredar-edar tidak tergembala. Ini seperti Esau, mau ke sana berburu, mau pergi ke sana sakar PDW, ngumbar daging ini. Ini jawaban yang
pertama. Kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Karena sistem ibadah pelayan Esau sistem berburu daging. Yang kedua, kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16-17 ya. Ibrani 12. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Dituliskan di sini. Esau punya nafsu yang rendah. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Loh. Ini nafsu yang rendah. Hanya oleh makanan. Sepiring katakan makanan. Kacang merah. Dia sudah berburu. Pulang. Lapar. Ya. Dia berani tukar. Hak kesulungan itu. Dengan sepiring makanan. Ya ini sangat dikatakan sangat rendah. Nafsu yang rendah. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu. Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi jawaban kedua. Kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Karena Esau memiliki nafsu cabul. Nafsu yang rendah. Yaitu mengorbankan perkara rohani hanya untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Ya akibatnya seperti Esau. Kehilangan hak kesulungan dan berada dalam tangisan. Berada dalam tangisan dan kertak gigi. Berarti masuk dalam neraka. Sebab di surga tidak ada tangisan. Amin. Ya. Dia mencari terus dengan mencucurkan air mata. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi Esau itu kalau dilihat tadi hebat. Ya. Ada tanda darah. Ada tanda urapan Roh Kudus. Esau hebat. Punya potensi yang hebat. Tapi dia terbuang untuk selama-lamanya. Karena apa? Tidak tergembala. Suka beredar-edar. Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Keluyuran. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang. Dan suka tinggal di kemah. Berbeda. Yakub berbeda dengan Esau. Yakub tidak punya potensi. Dan bukan anak yang sulung. Tapi karena dia suka tinggal di kemah, artinya tergembala. Esau, kalau Esau suka beredar-edar, Yakub itu tergembala. Jadi, ya, kita sudah tahu syaratnya tergembala tidak beredar-edar. Ada dalam kandang penggembalaan, lewat tekun dalam 3 macam ibadah. Sekarang saudara dikasih Tuhan, sekalipun ibadah lewat online, jangan beredar-edar. Ya, jangan beredar-edar. Dengarkan firman yang ada dalam penggembalaan. Ya. Jadi saudara dikasih seperti tadi Yakub, tinggal di kemah, tergembala. Jadi sistem penggembalaan itu sama dengan sistem ketenangan. Bukan sistem berburu seperti Esau. Dia tenang, Yakub tinggal di kemah. Ini kalau tergembala, ya, tenang. Tidak mau ke sana ke sini, tidak berburu itu. Ketenangan, ya, itu sama dengan kalau kita tenang, kita menyerah sepenuh pada Tuhan sampai kita bisa mengatakan terserah Tuhan. Tenang, damai sejahtera.
Kalau tergembala, hidup kita akan mulai tenang. Dan kalau sudah tenang, di sana Tuhan akan hadir. Dia sebagai gembala akan hadir. Amin. Kalau kambing atau domba diumbar, ya, dia pergi sana cari rumput sendiri, ya, bisa diincar nanti. Kalau ada serigala, ya, sekarang tidak ada serigala tapi ada serigala rambutnya hitam dicuri. Ya. Tapi kalau domba itu ada dalam kandang, dia tenang, ya, tenang. Makanannya nanti gembalanya yang punya kasih makanan, kasih minuman. Maafkan, kotorannya dibersihkan, tenang dia. Itu satu contoh bagi kita. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, ya. Kita mau saudara dikasih Tuhan, yaitu ya kayak Yakub suka tinggal di kemah. Yakub tidak punya potensi seperti Esau dan bukan anak sulung, tapi dia suka tinggal tergembala. Artinya ada dalam pengembalaan tadi tekun dan taat dengar-dengaran kepada suara gembala. Jadi mari sistem penggembalaan berarti sama dengan sistem ketenangan, bukan sistem berburu. Tadi ada ketenangan, menyerah kepada Tuhan sampai terserah Engkau Tuhan. Sehingga hidup kita mulai tenang. Nanti Tuhan hadir. Yehezkiel 20 ayat yang ke-37. Yehezkiel 20 ayat ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi ya, melewat dari bawah tongkat gembalaku, masuk ke dalam kandang, tapi juga dihitung. Tongkat gembalaku ini sama dengan atau bicara tentang firman penggembalaan. Jadi kita berada dalam kandang dan taat dengar-dengar pada firman penggembalaan, maka kita akan dihitung oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan ombyoan masuk semua, tidak. Ya. Tapi dihitung oleh Tuhan. Sehingga kita tidak dibuang oleh Tuhan, bahkan justru mengalami perhatian dari Tuhan. Kalau dihitung berarti Tuhan memperhatikan dan bergumul bagi kita. Amin. Saudara bisa menghitung kalau ada orang lewat kemudian atau apapun tanpa diperhatikan, bisa salah hitung. Tapi di sini itu Yehezkiel 20 lewat bawah tongkat gembalaku, firman penggembalaan. Ya. Kita dihitung oleh Tuhan, enggak dibuang. Berarti mengalami perhatian Tuhan. Ya. Tuhan memperhatikan dan Tuhan bergumul bagi kita. Kalau kita, saudara dikasih Tuhan, mau tergembala dan dihitung oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, Keluaran 3, 7 dan 8. Keluaran 3, 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Perhatikan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Yaitu waktu Israel di tanah Mesir. Dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka.
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi hasilnya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita diperhatikan oleh Tuhan, hasilnya pertama, Tuhan memperhatikan sampai perasaan kita terdalam yang banyak kali tersiksa karena ada dosa, karena ada kepahitan hati, karena ada masalah sebagainya. Tapi masih mau ditolong oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan. Jadi mari kita, saudara dikasih Tuhan, kita mau untuk tergembala. Ada ketenangan, diperhatikan oleh Tuhan, sampai yang terdalam, perasaan terdalam. Di mana perasaan seringkali tersiksa. Jadi saudara dikasih Tuhan, jadi Tuhan menanggung dan melepaskan kita dari segala sengsara yang kita alami untuk memberi kelegaan, untuk memberi kebahagiaan kepada kita. Yang kedua, tadi memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan. Yang kedua yaitu memperhatikan, yaitu setiap langkah hidup kita. Ayub 31 ayat 4. Ayub 31 ayat yang keempat. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku? Jadi kalau kita tergembala, langkah kita diamat-amati. Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku. Langkah kita itu dihitung. Jadi hasil kedua, Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Sebab apa? Sebab hanya selangkah jarak kita dengan maut. Jadi Tuhan memperhatikan langkah-langkah hidup kita ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh tergembala, nanti diperhatikan oleh Tuhan. Sampai pun apa yang sedang dialami dalam yang pertama tadi, dalam perasaan kita. Yang kedua, Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Sebab langkah kita hanya satu langkah, satu hasta. Di dalam Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Ayub 7, 17 dan 18. Apa kegerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Setiap pagi Tuhan datang, diperhatikan oleh Tuhan. Ini setiap pagi kau uji setiap saat. Jadi salah satu perhatian yang besar adalah Tuhan menguji kita supaya iman kita teguh seperti emas yang murni. Ini dialami oleh Ayub. Maka Ayub mengatakan ini. Sekalipun dia mengalami banyak hal, tetapi diperhatikan karena Ayub sedang diuji. Ini salah satu perhatian Tuhan yang besar. Menguji kita. Menguji supaya iman kita teguh seperti emas murni. Jadi kalau diuji Tuhan, bukan Tuhan menghukum kita. Tapi justru ujian itu akan membuat iman kita semakin murni. Ayub 23 ayat 10-11. Ayub 23 10-11. Karena ia tahu jalan hidupku
Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini Ayub bisa mengatakan dalam keadaan yang begitu sangat menderita. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini iman yang teguh. Iman teguh itu sama dengan menghasilkan langkah-langkah iman. Langkah-langkah iman adalah langkah-langkah kebenaran. Tidak menyimpang tadi. Inilah tapak kaki yang diperhatikan oleh Tuhan. Langkah-langkahnya diperhatikan oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ini apa pengakuan Ayub. Yang kita tahu dia begitu sangat menderita. Tapi dia katakan di sini ya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kalau kita sedang diuji jangan malah tinggalkan. Tapi semakin kuat dengarkan firman, iman itu akan terus bertumbuh sampai tadi diuji imannya sampai iman yang murni ini. Kalau kita berada dalam tapak kebenaran, langkah-langkah kita dalam tapak kebenaran, maut tidak bisa menjamah kita. Amin. Dalam langkah-langkah atau tapak-tapak kebenaran ini, setan tidak bisa menjamah kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ujian bentuk apapun, jangan sampai langkah kita keluar dari relnya, yaitu kebenaran. Jangan keluar dari kebenaran. Sebab orang benar juga tidak pernah ditinggalkan. Tetapi diingat sampai apa? Orang benar sampai anak cucunya itu diingat. Amin. Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini bahasa Indonesia terjemahan baru. Tapi dalam bahasa Indonesia terjemahan lama, dengarkan ayat 15 tadi. Terjemahan lama. Dan bagaimanakah mereka itu hendak memberitakan jikalau tiada disuruh. Seperti yang tersurat. Alangkah eloknya segala tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang baik. Jadi kalau sudah ada langkah iman, kita berjalan dalam kebenaran. Kita dilanjutkan pada langkah pengutusan. Untuk apa tadi? Memberitakan kabar baik. Penginjilan bagi orang yang belum selamat. Dan kabar mempelai. Untuk yang sudah selamat. Untuk mencapai kepada kesempurnaan. Dan Tuhan akan memberikan keindahan kepada kita. Tadi dituliskan ya, alangkah eloknya segala tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang baik. Amin. Langkahnya di sini kita elok dipandang oleh Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Hasil yang ketiga, ya, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Hasilnya yang ketiga, Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi hasil ketiga,
Tuhan memperhatikan sampai ujung rambut kita. Ini saudara dikasih sampai ujung rambut kita. Artinya pelayan siap. Ya, Tuhan memperhatikan sampai ujung rambut kita. Artinya yang pertama, sekalipun kita tidak berdaya seperti sehelai rambut. Ya, coba saudara punya rambut, ya, satu helai rambut bisa buat apa? Gak ada daya. Tapi kalau rambut itu banyak diikat jadi satu, mungkin bisa dipakai untuk kuas dan lain sebagainya ini. Jadi hasil kita, Tuhan memperhatikan sampai ujung rambut kita. Artinya pertama, sekalipun kita tidak berdaya seperti sehelai rambut, kita tetap dipelihara, tetap dilindungi secara langsung oleh Tuhan. Secara langsung oleh Tuhan. Dan yang kedua, sekalipun kita tidak berdaya, Tuhan tetap menolong kita dan menyelesaikan semua masalah kita. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan sampai ujung rambut kita, yaitu utuh sampai sempurna, masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Jadi kita siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali, sehingga kita mendapat hak kesulungan tadi untuk menjadi mempelainya, hak untuk menikah, dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kalau kita masuk dalam kerajaan surga kekal, berarti kita mendapatkan segala-galanya. Ya, jadi mari saudara dikasih Tuhan, perhatikan saudara, ya, kita berdoa, berjaga dan berdoa. Ya, jadi ya, mari ya, kita berusaha supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Ya, jangan sampai tersandung hanya oleh perkataan, tersandung oleh perbuatan, tersandung jatuh. Ya, maka tinggalkan ibadah pelayan, risiko besar. Dan juga jangan seperti Esau yang berburu, tapi mau yaitu tergembala seperti Yakub. Dan hasilnya Yakub mendapat hak kesulungan. Semoga ya, Tuhan tolong ya, dalam menelaah firman Tuhan ini, ya, dan juga banyak berdoa supaya firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan bagi kita dan bisa bekerja dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Bukan karena kebaikanmu, Saudang sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu di dalam doa. Nanti ya, bersyukur dan biarlah hari-hari ke depan Tuhan akan tolong kita. Yeah.
bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanku, kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, berdaya, semuanya anugerah. Kalau kita dipanggil dan dipilih hanya oleh karena kemurahan telah bersama Tuhan. Haleluya, saat ini juga Tuhan masih tetap memperhatikan kita. Dari awal ibadah sampai saat ini Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik lewat kuasa firman urapan Roh yang menyatakan semuanya itu bagi kehidupan kita. Mari di hari-hari pergunakan waktu yang masih ada ini. Jangan seperti Yudas yang hancur, tapi seperti kami masih banyak kekurangan, tetapi mau mendengarkan kokok ayat, mau mendengar firman penggembala dan berada di dalam iman seperti Yakub, maka semua itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Sekali menghadapi masa-masa pandemi ini, tetap Tuhan tolong. Perhatian Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita.
yang tergembala dan mau untuk taat dengar keadaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita pujikan kurnia satu kali. Bapak Anto akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus. Kurnia satu kali. Sungguh Tuhan mengasihi kami. Haleluya Yesus. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Ya. Perhatianmu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Ya. Satu persatu langkah kami kau perhatikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Ya. Kami rindu Tuhan mengikut. Kami rindu Tuhan berjalan di jalan-jalan seumur hidup kami, sepanjang usia kami. Ya. Biarlah kami boleh taat. Kami boleh mengikut panggilan-Mu ya Bapa. Ya. Mungkin setiap jalan kami tidak mudah. Mungkin setiap jalan kami penuh onak duri. Mungkin jalan kami Tuhan banyak batu-batu tajam ya Bapa, yang menyakiti Tuhan kaki-kaki kami. Tapi kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau jatuh. Kamu tidak mau berbalik lagi. Kami tidak mau Tuhan lepas daripadamu. Bapa, kami mau ikut Engkau. Kami mau Tuhan, oh ya Bapa, mengarah kepadamu, berjalan ke arah-Mu ya Bapa. Tolong. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami, jangan pernah lepaskan. Tuntun kami dalam jalan. Biarlah kami boleh tergembala Tuhan lewat firman. Bukan Tuhan, bukan kata orang sini sana, tapi hanya firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus menguatkan kami dalam setiap jalan kami. Kami mau hanya memandang ke wajah-Mu, memandang ke bait-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu. Mengangkat tangan kami Tuhan, berserah kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa panggilan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Panggilan-Mu Tuhan adalah kudus, adalah mulia. Dan kami percaya Kau ada di sana menanti kami suatu saat Tuhan, bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau melihat banyak kekurangan kelemahan, Engkau memperhatikan kami, sehingga Kau sudah nyatakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam hidup nikah, buah nikah, serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka
ada di dalam keadaan yang damai, tenang, oleh karena mau tergembala dengan benar. Kami juga berdoa, Bapa, bagi yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau akan tolong angkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa, mungkin ada sidang jemaat-Mu, imam-imam-Mu yang mulai ada mundur Tuhan. Mari serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, ampuni kekurangan kelemahan Tuhan. Jangan sampai terlambat Tuhan. Engkau tolong Petrus, Engkau juga menolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk itu kembali pulihkan Tuhan, tarik kembali Tuhan, dan boleh menjadi perhatian khusus daripada Engkau atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk anak-anak Bapa dalam surga, sekolah minggu juga jangan mereka acuh tak acuh Tuhan, tetapi tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Dan juga Engkau tolong para orang tua untuk mendorong anak-anaknya Tuhan untuk bisa setia teguh dalam ibadah-ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa negara dengan segala keberadaannya Tuhan. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, mari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau izinkan ini terjadi. Hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk meredakan ini semua Tuhan. Bahkan menghapuskan ini dari muka bumi ini, dari virus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Untuk itu saat-saat ini biar Engkau melindungi kami masing-masing sidang jemaat-Mu. Biar kami masuk dalam kandang pengembalaan di mana Engkau juga melindungi kami Tuhan dari segala pengaruh-pengaruh yang ada itu. Terima kasih Tuhan, juga di kota kita Tuhan. Engkau tolong supaya semua keadaan bisa mereda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang dapat bersyukur kepadamu oleh karena kami memiliki Engkau, Allah yang memperhatikan kehidupan masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau akan beri kekuatan, kesehatan, dan berkat akan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk tetap melayani. Juga bagi pelayan-pelayan yang lain yang akan melayani pada jadwal-jadwal yang lain, dalam ibadah lain, Kau juga tolong beri kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu limpahkan atas kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan untuk pekerjaan-Mu, yaitu untuk memberikan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati mereka juga, dan juga untuk diakonnya, Engkau juga sudah memberkati biar bisa disalurkan kepada yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan kalau sidang jemaat semua itu yang mengembalikan, membuktikan sudah diberkati oleh Engkau, dan kami percaya Engkau akan terus memberkati secara limpah. Tuhan, bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani dan berkat kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bapa dalam surga, kami mengakhiri ibadah ini. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yaitu dalam Alkitab dan juga doa dalam minggu depan. Engkau juga tolong supaya menjadi perhatian kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau limpahkan berkat atas kami, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat lipat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.